Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Oh, sudah ada di Jakarta ya. Aliran ini juga sudah ada di Jakarta, Buddha Seci namanya. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Beberapa hari yang lalu juga sempat viral sebuah video yang terlihat Pak Dahlan Iskan ini melakukan sebuah ritual, membawa sebuah patung ke suatu tempat. Sayang banget dengan jejak karir yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa, di hari tuanya mengalami hal seperti ini. Ya, semoga kita semua tetap bisa menjaga iman Islam kita, wafat dalam keadaan tetap memegang teguh iman Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media sedang ramai diperbincangkan mengenai Pak Dahlan Iskan. Ada yang menduga beliau ini sudah murtad, ada yang menduga beliau ini menyebarkan aliran sesat, ada yang menduga beliau ini pemikirannya sudah menyimpang, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa simak sosial media itu sudah ramai pembahasan mengenai Pak Dahlan Iskan. Kalau kita menyimak ceramah beliau tadi bahwa beliau sudah menjadi anggota satu agama namanya Buddha tadi, di mana agama itu berkeyakinan ya, tidak perlu adanya tempat ibadah, tidak perlu adanya sembahyang, doa ya. Itu jelas-jelas murtad. Mana agama yang tanpa tempat ibadah? Memang kita bisa lihat video yang beredar secara tegas Pak Dahlan Iskan mengatakan bahwa sudah menjadi anggota salah satu agama, anggota aktivis gitu katanya. Di agama tersebut katanya tidak perlu ada rumah ibadah, tidak perlu ada doa, tidak perlu ada ritual-ritual peribadaan. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Tentu banyak yang terheran-heran dengan Pak Dahlan Iskan kenapa bisa jadi seperti ini. Biasanya kan Pak Dahlan Iskan ini dikenal sebagai orang yang beragama Islam dan cukup religius juga. Kalau kita lihat jejak karirnya pun luar biasa. Beliau itu mantan Direktur Utama Jawa Post Group, juga mantan Direktur Utama PLN ya, Perusahaan Listrik Negara. Bahkan beliau itu juga mantan Menteri BUMN tahun 2011 sampai 2014. Yang membuat orang sangat kaget sebenarnya, loh kok Pak Dahlan Iskan jadi begini? Dulunya kan kita tahu beliau ini adalah orang yang religius, beragama Islam yang sangat kuat gitu. Dan sekarang tiba-tiba muncul ke publik dengan pengakuan bahwa sudah menjadi salah satu anggota di sebuah agama yang katanya tidak ada sembahyang, tidak ada rumah ibadah. Ya, pokoknya cukup aneh lah terdengarnya. Ini videonya yang beredar di sosial media, coba kita simak dulu. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci, dan di sana diajarkan bahwa namanya Buddha Seci ya, Buddha Seci. Bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah, tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Oh, sudah ada di Jakarta ya. Aliran ini juga sudah ada di Jakarta, Buddha Seci namanya. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama. Banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas,
harus pakai dasi seperti di Al-Zaitun ini. Oh, seperti di Al-Zaitun katanya. Oh, jadi beliau ini ngomong di Al-Zaitun, teman-teman ya. Dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Saya tidak tahu tentang agama Buddha Seci ini ya. Apakah memang ini adalah ajarannya agama Buddha ataukah ini adalah sekte baru yang muncul dari agama Buddha? Ya, saya tidak tahu tentang itu ya. Yang jelas kalau kita itu dengan agama lain, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Di agama mereka tadi kan dikatakan bahwa tidak ada ibadah, tidak ada rumah ibadah, tidak ada sembahyang dan lain sebagainya. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Cuman yang bikin kita heran, kenapa Pak Dahlan Iskan mempromosikan agama itu dan kenapa bisa menjadi anggota dari agama tersebut? Apa yang terjadi dengan Pak Dahlan Iskan? Beberapa hari yang lalu juga sempat viral sebuah video yang terlihat Pak Dahlan Iskan ini melakukan sebuah ritual, membawa sebuah patung ke suatu tempat. Ya jelas ini adalah ritual keagamaan ya, yang pasti ini bukan ritual keagamaan Islam. Dari video ini orang semakin bertanya-tanya apakah Pak Dahlan Iskan ini memang sudah beneran murtad atau bagaimana? Kalau memang beliau sudah murtad, ya sudah berarti itu agamanya, begitu keyakinannya dan konsekuensinya juga akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya Pak Dahlan Iskan ini belum murtad lalu melakukan hal tersebut, tentu ini melanggar syariat Islam, teman-teman. Apalagi menjadi anggota salah satu agama dalam keadaan dia masih muslim. Ya jelas ini terlarang dalam agama Islam. Kalaupun Pak Dahlan melakukan hal ini dengan alasan toleransi, jelas ini adalah hal yang tidak tepat sekali dikatakan toleransi. Bahkan ini salah besar kalau dikatakan toleransi karena sampai ikut-ikutan dalam ritual agama orang lain. Nah, toleransi itu ya sudah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Hubungan muamalah ya tetap kita jaga dengan baik, teman-teman. Tapi kalau masalah akidah, masalah agama, kembali kepada masing-masing. Semoga Pak Dahlan Iskan ini memberikan klarifikasi dengan tegas ya, apakah beliau memang sudah murtad atau bagaimana, karena dengan sosok beliau yang terkenal ya, sosok beliau yang punya banyak pengikut juga, fans juga pastinya, ini cukup membingungkan orang-orang. Kalau ini dibiarkan tidak ada klarifikasi, takutnya malah menjadi bola liar, isu-isu yang tidak terkontrol kemana-mana, dan apapun alasannya tidak ada celah untuk bisa membenarkan hal yang telah dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan ini. Kalaupun alasannya murtad, ya jelas murtad dalam agama Islam itu terlarang, bahkan termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kekal di neraka, teman-teman. Jika beliau meninggal dalam keadaan murtad. Tapi sebelum meninggal kalau beliau taubat ya, syahadat lagi ya, insya Allah Allah ampuni taubatnya karena Allah Maha Pengampun. Begitupun juga kalau misalnya alasannya toleransi ya, tetap juga ini salah, bukan toleransi seperti ini yang diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi mutlak ini adalah kesalahan, nggak ada celah untuk bisa membenarkannya. Mungkin nanti ada yang komentar nih ya, pendukung-pendukungnya, tapi kan beliau menteri, beliau pendidikannya tinggi, gelarnya profesor. Ya walaupun gelarnya profesor, mantan menteri, ya kalau salah ya tetap salah, teman-teman. Kebenaran itu bukan dilihat dari gelarnya, bukan dilihat dari dia dulunya menteri, dulunya direktur ini, direktur itu. Kalau salah ya udah salah. Hal yang bisa kita lakukan sekarang ya doakan saja, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah kembalikan iman Islamnya, teman-teman. Dan semoga para sahabat-sahabatnya Pak Dahlan ini mengingatkan lah ya kepada Pak Dahlan untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena sayang banget dengan jejak karir yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa, di hari tuanya mengalami hal seperti ini. Ya, semoga kita semua tetap bisa menjaga iman Islam kita, wafat dalam keadaan tetap memegang teguh iman Islam kita. Sebagaimana yang Allah telah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.